Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, jemaah Jumat yang Allah muliakan di dunia dan di akhirat insyaAllah. Dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari dengan derajat yang sahih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, ajiballah min qaumin yadkhuluna al-jannah fi salasil. Rasulullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala takjub terhadap hamba yang masuk surga dalam keadaan dibelenggu. Allah takjub kepada satu kaum atau hambanya yang masuk surga dalam keadaan dirantai. Dalam hadis yang lain dari Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, istadhahakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Rasulullah ketika duduk dengan sahabat, beliau tiba-tiba tersenyum. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa yaqul, berkata, ajibtu ala qaumin yusaquna ila al-jannah bis salasil wa hum karihun. Kata Rasulullah, sungguh aku takjub terhadap orang-orang atau kaum yang dimasukkan ke surga dalam keadaan dirantai, dalam keadaan dibelenggu, wa hum karihun, padahal mereka sebenarnya tidak mau masuk surga. Jemaah melakukan Allah, tentu hadis ini menjadi tanda tanya bagi kita. Bagaimana bisa ada orang masuk surga tapi dalam keadaan dirantai, dibelenggu? Bukankah itu tipe penyiksaan terhadap ahlu neraka? Karena yang selama ini kita tahu bahawa
penduduk neraka lah yang digiring oleh Allah menuju ke neraka dalam keadaan terikat, dalam keadaan dibelenggu, lalu dimasukkan berkelompok-kelompok, dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tentunya perlu tafsir hadis untuk mensyarah apa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita butuh kepada orang yang alim, orang yang faham bahasa. Maka kita bisa lihat dalam syarah hadis. Tadi hadis pertama riwayat Bukhari. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, beliau menjelaskan, karena beliau yang mengumpulkan Sahih Bukhari di dalam syarahnya ini, kata beliau, maksud penduduk surga, maksud kaum yang akan menjadi penduduk surga dalam keadaan dibelenggu, itu ada dua makna. Yang pertama, yaitu memang orang-orang yang dipaksa oleh Rasulullah, oleh sahabat, ya, untuk masuk Islam dalam keadaan tertawan. Artinya dulu mereka benci sekali kepada Islam. Namun ketika terjadi perang, mereka ditawan. Lalu kemudian Rasulullah menawarkan surga dengan sedikit pemaksaan. Dan awal-awalnya mereka masuk Islam dalam keadaan benci. Mereka tidak suka masuk Islam karena dianggap melanggar tradisi nenek moyang mereka untuk menyembah berhala. Tapi karena mereka takut dibunuh, maka mereka memilih untuk masuk Islam. Dan ini seakan-akan menjadi sebuah momok bagi orang-orang yang berfikiran sempit. Kenapa Islam memaksa orang untuk, kenapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya memaksa orang untuk masuk Islam? Tapi lihatlah kemudian yang terjadi. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dan ketika mereka mendapatkan kenyataan bahwa Islam itu indah, Islam itu penuh dengan janji-janji yang baik, Islam itu bergaya hidup dengan segala kesempurnaannya, ajarannya begitu mulia, akhlak yang dibina tidak terdapat di dalam agama yang lain. Nah, kemudian di situ mereka terpana. Mereka lah yang dimaksud oleh hadis ini. Mereka masuk surga dalam keadaan dibelenggu, bukan bermakna dirantai beneran, tapi dipaksa oleh Rasulullah seakan-akan ditarik dengan rantai untuk masuk ke dalam surga, yaitu dengan tawaran Islam. Ini sekaligus menunjukkan bahawa tidak ada kunci lain untuk masuk surga kecuali Islam. Tidak ada. Semenjak datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyempurna semua agama samawi, maka kunci masuk surga hanya satu, yaitu tauhid dan memproklamirkan diri dalam Islam. Itu dipaksa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lihatlah kenyataannya, begitu bencinya Umar bin Khattab kepada Rasulullah, tapi begitu beliau mendapatkan keindahan Islam, begitu cintanya beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan beliau orang yang seakan-akan tidak bisa menerima wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena cintanya. Dan beliau yang kemudian disebut Al-Faruq, yang memperjuangkan Islam di antara hak dan batil. Lihatlah Khalid bin Walid, bagaimana bencinya terhadap Islam ketika perang Uhud, dia masih menjadi komandannya para orang musyrik. Dia berusaha membunuh Nabi dengan segala daya dan upayanya. Dan Nabi berserta sahabat menderita kekalahan di dalam perang Uhud. Nabi terluka, kocar-kacir, dan Khalid bin Walid merasa senang dengan keadaan itu. Tapi ketika beliau mendapatkan hidayah Islam, beliaulah yang penuh dengan darah dan luka memperjuangkan Islam kemanapun, dimanapun. Komandan perang yang kemudian dijuluki oleh Rasulullah Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Lihat Amr bin As, rela dia pergi menuju ke Habasyah, Ethiopia, sekarang Ethiopia, untuk merayu Raja Najasyi agar mengusir orang-orang yang hijrah ke Habasyah, yaitu Ja'far bin Abi Talib dan beserta sahabat yang lain.
Jadi dirayu oleh Amr bin As, ini pulangkan ke Mekah, jangan terima di negara ini. Begitu getolnya dia membuat sebuah rayuan sehingga bagaimana caranya orang ini bisa dikembalikan ke Mekah lalu disiksa di sana oleh mereka. Tapi kemudian Amr bin As ketika mengenal Islam, Imperium Romawi, termasuk beliau yang salah satu sebagai ujung tombak mengalahkan mereka. Kaisar Persia tunduk di bawah kehebatan mereka. Nah, jemaah melakukan Allah, inilah maksud pertama, bahwa ada orang yang dipaksa untuk masuk surga dengan cara dipaksa-paksa untuk masuk Islam. Dulu mungkin mereka benci, tapi setelah mengetahui kalau seandainya nanti terjadi kiamat, seandainya sudah terjadi kiamat nanti, maka ketika mereka digiring ke dalam surga, semua mereka bersyukur dipaksa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Abu Talib dipaksa oleh Nabi. Ternyata Abu Talib memilih untuk tidak menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat Nabi terlalu bersedih di atas keadaan ini. Orang lain yang dipaksa oleh Nabi semua mendekat ke surga Allah walaupun dalam keadaan terseok-seok kakinya menuju surga. Tapi Abu Talib paman yang mencintainya, paman yang memeliharanya, tapi dia tidak mau mengucapkan kalimah syahadat. Nah, jemaah melakukan Allah, Ibnu Hajar mengatakan ini maksud pertama. Ada yang masuk surga dalam keadaan dirantai, dibelenggu, maksudnya dipaksa untuk masuk Islam agar bisa masuk surga. Beruntunglah mereka. Dan maksud kedua, kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, yang dimaksud dalam hadis itu bukan dirantai kepalanya, bukan dirantai lehernya, tapi yang dirantai adalah rasa cintanya pada dunia. Jadi dia terrantai, terbelenggu dengan rasa cinta kepada dunia, sehingga perlu ada orang yang memaksanya keluar dari belenggu itu. Dan inilah yang paling banyak terjadi di zaman modern. Ada orang yang terjebak ke dalam cinta dunia berlebihan, sehingga kadang-kadang mereka meninggalkan salat mereka. Bahkan mereka berani meninggalkan Jumat mereka, meneruskan pekerjaan mereka. Ada tukang-tukang becak yang tidak berhenti dari untuk mencari nafkah hanya karena beberapa puluh ribu rupiah dan meninggalkan Jumat. Ada warung-warung yang menutup kedainya tapi orangnya masih di dalam. Ada anak-anak muda yang kuat kakinya, lututnya luar biasa, bisa melakukan apapun, berlari beratus-ratus meter, tapi Masya Allah tidak mampu untuk menuju ke masjid-masjid Allah. Ada yang berani tidak puasa Ramadan. Ada yang hari ini pemilik harta yang sudah mendapatkan jatah untuk bayar zakat, tapi mereka tidak mau bayar zakat karena cintanya pada dunia, takut kehilangan harta. Dan semua mereka terbelenggu dengan cinta mereka terhadap dunia. Maka perlulah orang untuk memaksa mereka. Maka disitulah muncullah manusia terbaik, kata Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 110, ketika ditafsirkan kalimat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, kata Allah, engkaulah wahai Muhammad dan sahabat-sahabat orang-orang yang terbaik yang pernah Allah keluarkan di permukaan bumi ini, yang Allah pernah lahirkan di permukaan bumi ini. Apa kerja mereka? Ta'muruna bil ma'ruf, engkau dengan perjuanganmu, dengan kelelahanmu, engkau menyuruh orang berbuat baik, engkau perkenalkan agama kepada mereka, engkau dakwahkan mereka agar menuju ke masjid-masjid Allah, padahal engkau tahu resikonya engkau akan disiksa, engkau akan dibenci, engkau akan dipenjara. Wa tanhauna 'anil munkar, engkau larang orang untuk berbuat kemungkaran, engkau datangi tempat-tempat maksiat lalu engkau tutup dengan resiko engkau dilempar dengan batu. Engkaulah umat yang terbaik, kata Allah. Jadi kalau begitu, siapa pemaksa orang-orang yang dibelenggu dengan dunianya? Yaitu guru-guru kita, orang tua kita, yang membangunkan kita di waktu salat subuh, lalu kita menguap berulang-ulang dan kita mulai melawan mereka dengan kata-kata mereka, dengan kata-kata kita yang menyakitkan mereka. Mereka paksa kita bangun salat subuh, mereka siram air. Mereka lah orang terbaik yang telah membuat belenggu kita terlepas. Kita dipaksa untuk masuk surga Allah. Kalau tidak dipaksa, dibiarkan kita dalam neraka Allah, dibiarkan kita tertidur di waktu subuh.
Tapi orang tua yang paling hebat, yang termasuk bahagian umat terbaik, dia tidak ingin anaknya terbakar dalam neraka. Mereka orang terhebat. Mereka yang ketika waktu zuhur datang, mereka mencari-cari anaknya. Mereka mengejar-ngejar anaknya, suruh pulang wuduk, kemudian pergi berjamaah. Bahkan diikutkan bersamanya. Mereka adalah orang-orang yang menjaga anaknya untuk melakukan salat 5 waktu dalam keadaan berjamaah. Yang hari ini anak-anak akan merasa bahwa dia benci. Dia akan membandingkan dengan anak-anak orang lain. Lihat ayahnya fulan, tidak begitu. Lihat fulan, dia bisa bermain. Lihat fulan. Tapi Masya Allah, orang tua kita berjuang memasukkan kita ke dalam surga dengan paksaan. Mereka lah umat terbaik. Guru-guru kita umat terbaik. Lihatlah bagaimana orang dipaksa hari ini masuk pesantren. Bahkan setiap kali dikunjung oleh walinya, oleh orang tuanya, berulang-ulang kalimatnya mengatakan, kalau bisa pindah saja, kalau bisa masuk SMP saja, kalau bisa keluar saja. Tidak tahan dengan makanan, tidak tahan dengan begini. Kehidupan di sini begitu banyak aturannya. Sampai jam 10 baru selesai mengaji. Subuh, sebelum subuh sudah dibangunkan. Duhur tidak bisa tidur. Dipaksa untuk masuk pesantren. Orang tua terbaik, lalu dibangunkan oleh guru-guru kita setiap pagi. Lalu diajarkan kalimah-kalimah yang baik. Diajarkan bahasa Arab, diajarkan mengerti Al-Quran, diajarkan mengerti sunnah. Padahal mereka lelah dengan gaji yang kecil kadang-kadang di sebahagian tempat. Tapi mereka memaksa anak-anak untuk bangun, memaksa anak-anak untuk menuntut ilmu. Siapakah mereka? Siapakah guru-guru kita? Khaira ummah, yaitu orang-orang yang memaksa, yang terbaik. Maka bapa yang Allah muliakan, jangan ragu memaksa-maksa anak kita, walaupun berbagai kalimat muncul kebencian. Karena ada orang-orang yang hari ini mengatakan tidak ada paksaan dalam urusan agama, sehingga kita ditahan dengan HAM, dengan hak asasi manusia. Kita ditahan dengan kalimat-kalimat. Tidak boleh memaksa orang, itu hak orang untuk menjalankan ibadah. Padahal di sisi Allah kita telah berhasil membawa orang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dunia saja kalau tidak dipaksa tidak jalan, padahal tujuannya baik. Hari ini polisi tidak tolerir ketika seseorang tidak pakai helm. Mau berhujjah dimanapun, kapanpun, apapun bentuknya, tetap kalau tidak pakai helm, tetap kena denda. Orang berfikir, ini polisi tidak baik, ini tidak baik, peraturan menyakitkan dan segala macam. Tapi Masya Allah, tujuannya sebenarnya hanya satu saja. Menyelamatkan orang tersebut ketika jatuh, ketika kecelakaan. Itu kuncinya. Dunia saja kita dipaksa marah, padahal tujuannya menyelamatkan. Kalau dunia begitu sistemnya, maka Allah lebih sayang kepada kita. Dikirimkan orang-orang terbaik untuk memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah ketika kita masih ada yang memperhatikan. Bersyukurlah ketika kita masih dikritik oleh orang lain. Bersyukurlah ketika nama kita disebut untuk membuat kita lebih baik. Ini ada tipe orang dikritik kemudian membalasnya dengan fitnah. Masya Allah, padahal yang mengkritik orang yang berusaha memasukkan dia ke dalam surga. Maka jemaah berkat Allah Subhanahu wa taala, inilah dunia. Inilah dunia tempat kita diuji. Maka orang ulama-ulama Arab mengatakan, sadiquka man saddaqaka wala man sadaqaka. Temanmu yang terbaik adalah yang berani mengatakan yang benar di hadapanmu, bukan yang membenar-benarkanmu. Dia berani mengatakan yang benar. Ketika kita memakai celana pendek, dia mengatakan haram, ganti. Ketika isteri dia keluar, maka tetangga berani mengatakan itu pakaian ketat, haram, ganti. Itulah teman-teman terbaik, bukan yang selalu membenar-benarkan tindakan kita. Karena kita selama ini merasa yang lembut, yang tidak keras, yang tidak mengkritik kita, itulah orang terbaik. Padahal bukan yang terbaik. Yang terbaik adalah yang memaksa-maksa kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bertemu kembali semua, walaupun dipaksa ataupun dengan sukacita. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali di dalam surganya. Amin. Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul kirim. Allahumma salli wa sallim
على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات، وتقبل يا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.